Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk dosen kami Bapak Muhammad Hakam STMTDR selaku dosen mata kuliah Mekanika Terapan. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Fadila, NRP 0620040062 dari Prodi D4 Teknik Desain dan Manufaktur kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara pengoperasian program SAP 2000. Jadi di sini saya akan memulai cara pengoperasiannya itu berdasarkan contoh soal. Jadi di sini saya memiliki contoh soal. Ini adalah contoh soalnya, contoh soal 1.7 di mana diketahui balok AB ditumpu di A sendi dan B roll, beban terpusat P sama dengan 8 ton, bekerja dengan sudut 45 derajat. Nah, carilah gaya-gaya reaksi di perletakan. Jadi di sini ada gambar seperti ini. Lalu ini ada cara-cara secara manual. Jadi ini adalah pengerjaan contoh soal 1.7 secara manual. Jadi nanti akan kita bandingkan dengan program SAP, yaitu program yang akan memunculkan hasil secara otomatis. Jadi ini pengerjaan manusia ya, secara manual. Nah, seperti ini hasilnya bisa dilihat. Jadi kita langsung saja mengerjakannya pada program SAP. Jadi kita buka program SAP yang seperti ini, ada kuning-kuning ini, namanya SAP 2000. Ini adalah program khusus desain teknik sipil. Langsung saja kita buka program SAP, nanti akan muncul seperti ini ya, tampilan awalnya. Lalu pertama yang kita kerjakan yaitu kita klik file di pojok kiri atas. Ada new model, kita klik new model. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita rubah ini dulu. Units for the model. Jadi, kita gunakan kilo KGF MC. Nah, ini yang ini ya. Lalu, kita pilih yang sesuai dengan contoh soalnya, gambarnya seperti ini. Jadi, kita pilih yang model BIM. Nah, setelah keluar seperti ini, kita isi dengan number of span-nya, kita isi angka 1. Nah, span length-nya kita isi dengan angka 5. Lalu klik OK. Nah, nanti akan keluar seperti ini hasilnya. Dari apa yang sudah kita klikkan pada new model tadi, jadi modelnya BIM. Lalu yang kedua, kita akan klik Assign. Sebelum klik Assign, kalian harus memblok ini, kuning-kuning horizontal yang ada pada gambar. Jadi, nah, diblok sampai muncul titik-titik putus-putus seperti ini, garis putus-putus, lalu kita klik Assign. Kita pilih Frame Loads, lalu kita klik Distribute. Nah, ini kita isi. Jadi, optionnya kita ganti dengan Add to Existing Loads. Lalu kita ubah distance, ini distance ya, ada nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1, 2, 3 kita isi dengan 0. Nomor 4 kita isi dengan angka 5. Untuk yang load, jangan lupa untuk mengganti dengan absolute distance from n. Karena jika kita tidak merubah absolute ini, nanti maksimalnya itu 1. Angka yang dimasukkan maksimal 1, jadi kita rubah absolute dulu. Nah, kita masukkan angka 5. Kemudian yang load, kita isi dengan angka 1. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk uniform load, kita isi dengan angka 1 juga. Lalu klik OK. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi ini sudah benar ya. Yang di sini itu lambangnya segitiga, yang di sini tuh lambangnya seperti ini. Jadi ini diketahuinya itu 2 ya. Lalu setelah itu selanjutnya kita klik lagi ini yang kuning-kuningnya. Gambar kuning ini. Kemudian klik Assign. Frame Loads. Kemudian kita klik Point.
Nah, ini juga kita rubah sama seperti yang frame load yang distribute. Jadi kita sesuaikan dengan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Um, ininya distance itu kita tadi sampai nomor 3 kita isi dengan angka 0. Kemudian jangan lupa diganti absolute, lalu kita isi dengan angka 5. Terus yang load sama rata diisi angka 1. Lalu yang option kita ganti add to existing loads. Kemudian unitsnya jangan lupa, tadi kan udah pertama tadi udah diganti, jadi di sini udah berupa KGFMC. Lalu kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi yang gambar di kiri atau frame constrained loads, yang gambar di kanan kan frame distribute load. Jadi yang berubah yang gambar yang sebelah kiri. Ini lihat ada bebannya 1, yang di kiri 3. Lalu selanjutnya kita blok garis lagi. Lalu kita tekan analyze. Analyze ini kita pilih run analyze. Nah, ini kita klik run now. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan disuruh untuk save dulu file yang kita buat ini. Jadi, kita masukkan ke folder yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu di folder contoh soal 1.7. Kita namai dengan nama saya untuk memudahkan proses penguploadan nanti. Nah, ini contoh soal 1.7. Saya kelompok 4, jadi di sini ditulis kelompok 4 PDF. Jadi langsung saja klik open. Save. Nah, ini default shape-nya itu akan berubah. Jadi dia ini akan menyesuaikan dengan tingkat kelenturan. Jadi bebannya itu maksimal berapa, itu seperti ini nanti hasilnya itu. Lenturnya itu nanti seperti ini kalau dia diisi dengan beban yang maksimal, seperti itu. Lalu selanjutnya kita pilih yang ini, namanya show force atau stress. Nah, kita klik. Kemudian kita klik ininya dulu ya. Lalu ini. Oke, kita klik yang panah ini, lalu kita frame cables. Nah, ini kita ubah dengan momen 3 sampai 3, lalu kita klik scale factor. Nah, ini skalanya itu 1. Benar-benar ya. Lalu kita ganti ini. Optionnya kita ganti show values on diagram biar nanti nilainya itu uh, ini muncul pada diagram yang kita buat. Lalu klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini bebannya itu besarnya 110,85 ya. Bentuknya itu seperti ini, jadi nanti muncul garis-garis seperti itu untuk menunjukkan tumpuannya. Jadi sebagai tanda gitu, garis-garis itu tumpuan sama seperti yang sisi sebelah kanan ini. Nah, gini. Jadi di sini nanti muncul seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Nanti di sisi kiri itu adalah momen diagramnya, di sisi sebelah kanan ada frame distribute load. Jadi ini sama seperti contoh soal yang kita kerjakan ini. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang gambar A itu sendi. Nah, apa itu namanya?
Sendi itu lambangnya itu seperti ini ya, segitiga, lalu yang B itu roll. Nah, untuk program SAP, gambar sendi itu dibuktikan dengan ya segitiga sama. Untuk gambar roll dibuktikan dengan ini. Seperti segi 6. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah membuktikan bahwasannya contoh soal yang kita buktikan dengan program SAP ini memang ternyata hasil eh, hasil bebannya itu sebesar 110,85 ton. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan contoh soal yang ada. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ini ada yang kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.